Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 1 bulan September 2024 ya. Kita akan kembali membuat resume fundamental saham dari emiten yaitu MPMX dan KLBF dari triwulan 2 2024 ya. Kita akan melihat dari segi fundamental khususnya value investing. Analisa ini adalah bahan pertimbangan tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Karena ini adalah bahan edukasi ya. Karena setiap investor itu punya pola pemikiran dan cara masing-masing ya. Baik, kita akan membahas MPMX dan KLBF ya. Jika Anda menemukan video ini dalam bentuk singkat, maka silakan klik di bagian paling bawah, itu ada linknya untuk mendapatkan video lengkapnya. Saya juga sudah meletakkan playlist yang sudah saya letakkan di deskripsi untuk melihat saham-saham yang sudah saya bahas sebelumnya ya. Kemudian jika dirasa bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Baik, yang pertama ini adalah MPMX ya. Kita punya satu data ya di triwulan 2. Keuntungan di triwulan 2 ini ya, keuntungan bersihnya itu 9,89%. Ya kita anggap sudah memenuhi ya, pada misalnya 10, cuma kita anggap saja sudah mendekati ya. Kemudian di harga sekarang 1005 ya, kalau kita bandingkan dengan nilai perusahaannya itu masih ada rentang 25% ya. Jadi untuk harga sekarang, kalau misalnya dia mengejar sampai ke nilai bukunya saja, maka itu ada sekitar 50% ya, 50% kenaikan harga, apalagi kalau dia sampai melebihi book value-nya. Ini untuk di triwulan ini ya. Kemudian untuk sekarang ini ya, kalau kita mau masuk di harga maksimal belinya 1.300-an, berarti juga ada diskon ya 24%. Jadi untuk valuasi perhitungannya seperti ini ya. Untuk kita masuk sekarang kita punya diskon 24% dan kemungkinan berkembangnya atau naik harga untuk perusahaan ini ya menuju ke nilai bukunya itu sekitar 50%. Jadi valuasinya termasuk valuasi murah ya. Kemudian kita juga konfirmasikan dengan dividennya. Tahun ini ya, tahun 2023 itu perusahaan membagikan dividen 97,48%. Sehingga proyeksi kita ke depan ya, untuk saat ini itu dividennya sekitar Rp128 atau setara dengan 12%. Ini berarti sudah termasuk besar ya, karena DPR-nya juga besar. Kalau kita setarakan dengan 30%, itu 3,9%. Ratanya sebenarnya masih murah ya, masih di bawah ya. Tetapi karena dia membagikan DPR-nya besar, sehingga dividen yield-nya menjadi besar. Kemudian untuk ketahanan perusahaan semuanya oke ya. DPR-nya ini sampai 12 free cash flow-nya sampai 12% ya. Kemudian saham yang ada di bursa ini 100% semuanya ini bisa ditradingkan, berarti perusahaan dalam artian pengendali ini semua sahamnya ada di bursa, tetapi non warakatnya ya, trader atau dalam artian pemilik saham yang bisa memperjualbelikan sahamnya secara langsung yang di bawah 5% itu 33%. Ini sudah sangat memadai ya. Oleh karena itu dapat kita ambil ini sementara ya, simpulan awal kita bahwa perusahaan ini kalau menurut saya ya layak untuk kita investasi dari data yang kita dapatkan ini ya. Langkah selanjutnya tentu saja bahwa dengan data ini kita bisa melanjutkan melihat corporate governance-nya ya, bagaimana perusahaan dikelola, dan kemudian juga apakah ada istilahnya permasalahan dalam perusahaan ini. Kalau tidak ada masalah baik ranah perdata atau pidana, maka dia mengkonfirmasi valuasi kita ya. Jadi selanjutnya langkah Anda tadi silahkan cek dari segi GCG-nya, dan terakhir kalau mau mengkonfirmasi dengan technical analysis juga silahkan ya. Cuma dari segi data ini bahwa kita punya
kesimpulan sementara bahwa perusahaan ini termasuk perusahaan yang layak untuk kita investasi, ya. Kalau tidak salah perusahaan ini berada di bawah naungan kelompok Saratoga, ya, kalau tidak salah, ya. Baik, lanjut kita akan membahas saham yang kedua. Ini KLB atau Kalbe Farma, ya. Kita punya dua data di sini, ya, yaitu triwulan 1 dan triwulan 2, ya. Triwulan 1 ini untungnya 12%, triwulan 2 ini hampir 14%, ya, 13,9. Dari segi nilai buku ada terjadi penurunan, ya. Jadi modal perusahaan terjadi penurunan sedikit. Kemudian dari segi keuntungan malah naik, ya. Harga juga naik. Aset lancarnya menurun, hutang berbunga naik, hutang tak berbunga juga naik, tapi kecil-kecil saja. Jadi secara kesimpulan dari valuasi menurun, dari segi hutang ini juga agak sedikit memburuk, ya. Baik, kita akan bahas dari segi data berdasarkan valuasi dulu, ya. Dari harga ini 1.600-an dibandingkan nilai buku perusahaan, ya. Ini berarti harga sekarang sudah jauh di atas nilai perusahaannya, ya. Berarti secara PBV ya sudah ketinggian, ya. Sulit untuk beggar, ya, ini secara PBV, ya. Namun dari segi perjalanannya bisa saja dia beggar, tapi secara perhitungan, ya, secara perhitungan sudah 2 kali lebih mahal, ya, agak sulit untuk beggar. Bisakah dia naik? Bisa, cuma misalnya untuk beggar mungkin agak lamban, seperti itu. Kemudian dari segi maksimal beli kita di 600-an, sekarang sudah 1.600-an. Berarti untuk pembelian sekarang, ya, kita tidak dapat diskon, malah kita harus membayar lebih 1,5 kali, ya. Ibarat kata dulu saya menyampaikan bahwa kalau harga 100.000 berarti kita sekarang harus membayar 250.000 untuk satu, ya. Misalnya seperti itu. Sehingga valuasi dari perusahaan ini kita kategorikan mahal, ya. Yang kedua, dari segi dividen, perusahaan ini membagikan dividen sekitar 52%. Berarti dividen payout ratio-nya ini sudah termasuk besar, memenuhi kriteria, ya. Kalau kita lihat di triwulan 2, berarti ini proyeksi kita mereka akan membagikan Rp34 atau setara dengan yieldnya 2%. Berarti ini yieldnya masih belum memenuhi 3% inflasi saja belum sampai, ya. Baik, sehingga jadinya dividennya kecil. Jadi kesimpulan awal kita dari segi valuasi tadi mahal dan berpengaruh terhadap dividennya yang menjadi kecil, ya. Selanjutnya dari segi ketahanan keempat-empatnya ini oke, ya, tidak ada masalah. Tadi hanya sedikit cuma sedikit kurang membaik, ya. Dari segi free cash flow sudah sangat luar biasa, 17%. Aset lancarnya ini juga 4 kali lipat. Hutangnya naik 2% tadi, ya. Hutang berbunganya, hutang tak berbunganya naik 1%, tapi naik tapi kecil-kecil saja. Kemudian untuk saham ini semuanya ada di bursa. Kita anggap saja semuanya ada di bursa, ya. Kemudian asing hanya 25%, berarti tidak berpengaruh tapi tidak terlalu besar, ya. Kemudian saham non warkatnya ini 40% sudah, ya, kita kasih kuning berarti, ya. Seperti ini. Karena sudah mendekati. Sudah berada di ambang batas sebenarnya, ya. Baik. Sehingga kita ambil kesimpulan sementara untuk perusahaan ini bahwa yang pertama dari segi keuntungannya tidak masalah, di IPS-nya sudah oke. Berarti di sini permasalahan kita yang pertama adalah harga, ya. Harganya yang sudah tinggi. Kalau keuntungan sudah oke, tapi harganya terlalu tinggi, ya. Untuk DPR karena sudah besar, dividen yield-nya kecil, berarti bukan di situ masalahnya, tapi di harga tadi, ya. Kemudian di sini bahwa kita cek lagi nanti ke depannya bahwa ini non warkatnya ini kita mesti cek terus, ya. Karena bahkan ini sudah berada di ambang batas, ya.
40% itu sudah berada di ambang batas ya. Oke. Jadi yang perlu kita cermati di triwulan berikutnya itu adalah dua data yang di bawah tadi ya. Yang pertama harga dan kepemilikan di non warkat ya. Baik. Demikian pembahasan kita tentang MPMX dan KLBF. Kita juga menerima bantuan ataupun donasi yang sudah kita letakkan di layar ya. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.